Sir Alex Ferguson menyaksikan Manchester United merosot ke titik terendah dengan kalah dari Spurs di final Liga Eropa. Sir Alex hadir di Stadion San Mamés di Bilbao, duduk di tribun direktur bersama pemilik United Avram Glazer dan Sir Jim Ratcliffe. Setelah peluit akhir dibunyikan, seseorang di tribun merekamnya dengan ekspresi yang menggambarkan dengan sempurna bagaimana perasaan jutaan pendukung United saat menerima kenyataan kekalahan 1-0. Sir Alex kalah dalam banyak final sebagai manajer United, tetapi tidak satu pun dari kekalahan itu seburuk kekalahan tipis di Bilbao. Kepada Amorim, pemain dan fans MU, Fergie menyampaikan pesan penting. Saya kalah 9 kali di final saat membesut Aberdeen dan Manchester United. Dan Anda tahu apa akibatnya? Keesokan paginya, saya menjadi manajer yang lebih baik. Anda harus menangani kekalahan dengan cara yang benar. Jadi, untuk semua pemain muda, hadapi kekalahan dengan cara yang tepat dan pastikan Anda menjadi pemenang di hari berikutnya. Saya melakukannya, dan saya memenangkan 32 pertandingan final. Sir Alex Ferguson berkata bahwa ketika ia menghadapi masa sulit di Manchester United, klub, pemain, dan staf mendukungnya. Ia kemudian mendorong fans dan pemain untuk mendukung manajer baru mereka. Manchester United siap menjual Rasmus Højlund pada musim panas setelah musim yang buruk, karena Ruben Amorim mengincar penggantinya. Menurut Football Insider, Rasmus Højlund mungkin tidak akan menjadi pemain Manchester United musim depan, karena ia bisa menjadi bagian dari dampak kegagalan memenangkan Liga Eropa. Ada desas-desus tentang kebutuhan mereka untuk mendapatkan striker baru sementara Matheus Cunha adalah pemain yang sudah hampir mereka dapatkan. Idenya adalah untuk membawa pemain Brasil itu bersama striker baru, untuk membentuk susunan penyerang Manchester United yang tampak baru yang akan sesuai dengan sistem Ruben Amorim. Sebagai bagian dari dampak kegagalan mereka menang di Bilbao, Manchester United berpotensi menjual Rasmus Højlund untuk mendanai kepindahan striker baru. Setan Merah dilaporkan menginginkan setidaknya 50 juta pound dari penjualannya. Serie A mungkin menjadi tujuan yang mungkin dengan Juventus yang sudah dikaitkan dengan kepindahan Højlund, karena mereka berencana untuk menjual Dusan Vlahovic di musim panas. Mantan klub Atalanta juga ingin merekrut kembali pemain berusia 22 tahun. Gagasan bahwa salah satu dari kedua raksasa Italia itu membayar hingga 50 juta untuk seorang striker, dengan 10 gol di semua kompetisi untuk Manchester United, mungkin tampak belum pernah terjadi sebelumnya. Setan Merah mungkin terpaksa mengurangi harga yang diminta secara drastis jika mereka benar-benar ingin menjual pemain Denmark itu di musim panas. Selama nonton bareng staf Manchester United pada hari Rabu untuk menonton final, Jim Ratcliffe bersama dengan Avram Glazer dicemooh dengan keras ketika gambar mereka muncul di layar di tempat tersebut. Tetapi cemoohan ini mungkin akan ditujukan ke wajah miliarder Inggris itu saat ia melangkahkan kaki ke Old Trafford lagi, akibat sifat brutal dari tindakan pemotongan biaya terbaru. Ratcliffe telah memulai putaran pemutusan hubungan kerja berikutnya di antara staf non-pemain klub, hanya beberapa jam setelah kekalahan tim di final Liga Eropa. Ini berarti pendapatan finansial yang biasanya dinikmati klub lenyap. Kondisi ini hanya kedua kalinya dalam 35 tahun terakhir. Sekitar 200 karyawan yang berisiko diberhentikan. Diberitahu tentang nasib mereka minggu ini. Kepala Eksekutif Omar Berada memberitahu staf pada bulan Februari bahwa lebih banyak PHK sedang dilakukan sebagai bagian dari rencana transformasi yang bertujuan mengembalikan klub ke posisi dalam keuntungan. Sumber-sumber menyatakan keterkejutannya atas waktu penyampaian berita terbaru kepada staf yang dilakukan segera setelah kekalahan di Bilbao. Langkah tak populis ini menjadi kinerja buruk terbaru dari Ineos.
MU mendekam di posisi ke-16 dalam klasemen Liga Primer dan gagal ke Eropa musim depan. Tak ada visi yang jelas dari Ineos. Dan Ashworth serta Erik ten Hag dipecat tanpa tujuan yang terarah di pertengahan musim. Kompensasi mereka berdua sebesar 20 juta pounds adalah pemborosan yang aneh, seharusnya tidak terjadi. Utang keluarga Glazer masih mereka akomodir, serta pengakuan terbaru Sir Dave Brailsford yang mengejutkan. Ia jujur mengakui tidak mengerti bagaimana mengelola klub sepak bola. Ini adalah sebagian besar alasan mengapa MU saat ini berada di tengah kekacauan. Glazer dan Ineos sebaiknya segera enyah. Manchester United tertarik dengan kesepakatan musim panas untuk gelandang serang Manchester City, Jack Grealish, menurut Miguel Delaney. Jurnalis tersebut mengklaim, pemain berusia 29 tahun itu juga dikatakan terbuka untuk pindah. Menurut Delaney, Ineos terus maju dengan transfer untuk Matheus Cunha dan Liam Delap. Sumbernya mengatakan bahwa MU dan City mungkin tertarik untuk menyelesaikan kesepakatan untuk Jack Grealish. Saat ini sulit untuk melihatnya sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar ide. MU meninggalkan niat menggaet Antoine Semenyo dari Bournemouth dengan bandrol selangit di patok klubnya. Grealish bergabung dengan Man City dari Aston Villa pada tahun 2021, seharga 100 juta pound dan telah tampil 157 kali sejauh ini. Dengan torehan 17 gol dan 23 assist. Grealish tidak lagi disukai di klub Etihad Stadium, dengan sejumlah penyerang yang tampil jauh lebih baik. Tetapi setan merah ragu untuk perekrutannya, karena ia tidak cocok dengan gaya bermain pelatih kepala mereka Ruben Amorim. Grealish sudah melewati masa jayanya dan kemungkinan besar akan kesulitan untuk memberikan pengaruh di Old Trafford. MU membutuhkan pemain muda dan haus kemenangan, yang siap dan bersedia memberikan segalanya setiap saat di lapangan, dan bintang Man City itu tidak cocok dengan deskripsi itu. Manchester United secara teknis bisa menghabiskan 400 juta pound lebih musim panas ini jika mereka mendapatkan total 95 juta pound untuk penjualan dua produk akademi, Garnacho dan Rashford. Bandrol MU untuk Garnacho 55 juta dan Rashford 40 juta, sehingga penjualan mereka adalah keuntungan murni di bawah PSR. Itu 95 juta pound keuntungan murni secara instan meningkatkan daya beli MU. Mengapa itu penting? Ketika Anda membeli seorang pemain, biayanya diamortisasi atas kontrak mereka. Misalkan MU membeli pemain seharga 60 juta pound pada kontrak 5 tahun, nilainya hanya 12 juta pound per tahun di buku. Jadi jika United menghasilkan 95 juta pound berupa keuntungan murni, mereka bisa secara teoritis menghabiskan hingga 4 hingga 5 kali lipat. Perkiraannya antara 300 juta pound hingga 475 juta pound, dan masih mematuhi PSR, tergantung pada upah dan panjang kontrak. Mari kita perkirakan seperti ini. Højlund dijual untuk 40 juta pound, Garnacho 55 juta pound, Rashford 40 juta pound, Antony 32 juta pound, Sancho 25 juta pound, Casemiro 15 juta pound, Malacia 8 juta pound, dan Baindir 6 juta pound. Total pendapatan sekitar 221 juta pound dari penjualan. Lalu ada pemain pergi karena kontrak habis, Lindelof, Eriksen, dan Heaton. Penghematan upah tahunan dari semua di atas sekitar 86 juta pound. Kesimpulan, 221 juta pound dari penjualan, 86 juta pound pengurangan beban upah, dan 95 juta pound keuntungan murni. Ini bisa membuka pintu untuk 400 juta pound lebih pengeluaran musim panas ini jika diinvestasi kembali dengan cerdas.